akan sulit jualan ATK online ke retail. Itu clear. Karena buat apa kita ngiklanin sebuah ballpoint sementara orang pergi ke Indomart aja beli ballpoint dapat. Woi, halo brother. Hai. Wah, thank you sudah mau gabung di live kita malam ini. Hari ini kita sudah di penghujung tahun kan, kita sudah punya banyak plan yang sudah tereksekusi di 2020 dan tentunya 2021 ini momentum yang penting banget buat banyak pengusaha karena biasanya setelah banjir ya harus bersih-bersih. Setelah rumahnya kebanjiran, masuk kotoran ya harus bersih-bersih. Tapi setelah bersih-bersih biasanya akan ada suasana baru yang menyenangkan dan seru banget dan harus ada planning baru. Makanya saya mengajak Denny Santoso buat sharing tentang sesuatu yang menurut saya merubah hidup saya tentang list building. Nah, by the way ini benar-benar life changing banget. Saya gabung list buildingnya Denny Santoso bulan April kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya gabung bulan April atau Mei dan database naik gila-gilaan. Udah gitu peserta workshop saya itu naik 852%, Den. Bulan Mei. 852%. Dan benar kata Denny, selalu ngomongnya begini kan, kita kalau iklan di Google atau di Facebook, yaitu miliknya Google Facebook datanya. Nah, tapi kalau kita benar-benar ngumpulin, ya pelan-pelan, apalagi kalau kita agresif ya ngumpulinnya, ya hasilnya luar biasa. Dan memang benar, retention itu menjadi luar biasa gara-gara list building. Jadi saya banyak mendapatkan manfaat dan saya berharap teman-teman juga mau mendengar ya, mau belajar dari pakarnya list building. By the way, buat yang belum punya buku, tolong dicek, Anda udah punya buku ini atau belum? Nah, list building mastery ini wajib ini buku wajib. Saya bilang ini, bro, ini buku sih semalam juga kelar nih, nggak bisa berhenti nih bacanya. Nomor satu karena praktis. Dan yang kedua, isinya itu benar-benar langsung to the point ke problem kita. Benar-benar to the point banget. Dia nggak ada istilah, dia nggak bertele-tele banget lah, asik banget. Karena, jadi, karena saya nulisnya juga nggak suka bertele-tele sih. Benar. So Den, ceritain dong Den, apa sebetulnya yang menjadi keunggulan dari orang yang ingin melakukan list building. Kenapa orang harus menjalankan list building? Oke, jadi kalau kita ngomongin bisnis online, bedanya sama bisnis offline, itu simple. Kalau offline itu yang datengin orang, yang datengin traffic, itu kan mallnya ya, atau daerahnya. Makanya kita buka toko di mall yang rame. Kita buka toko di perempatan jalan yang rame. Jadi kita nggak perlu mikirin tentang traffic. Tahu-tahu datang sendiri aja, itu namanya traffic. Gitu, ya. Nah, ketika kita pindah ke online, kita lupa bahwa kita ini yang bertanggung jawab untuk mendatangkan traffic. Bisa dengan cara organik, bisa dengan iklan. Organik itu ya ada posting rutin, bikin IG live kayak begini gitu kan. Kita saling bertukar followers kalau kayak begini. It's okay, it's normal. Tapi pelan. Apalagi kalau followersnya masih baru, kayak masih nol gitu kan. Maka cara cepatnya itu adalah dengan iklan gitu. Problem terbesarnya adalah kalau kita ngiklan itu duit harus keluar terus tuh, namanya ngiklan itu duit keluar terus nih. Dan orang tidak langsung beli. Diiklankan nggak langsung kayak lihat, oke, saya langsung beli hari ini juga gitu. Enggak. Kita mesti ngiklan bolak-balik begitu. Nah, itu duit keluar terus. Begitu orang-orang sudah tahu, udah datang ke kita, terus sudah beli misalnya, mau bikin mereka beli lagi, itu kita ngiklan lagi. Nah, ini duit keluar terus nih gitu. Sementara kalau kita memiliki database sendiri, atau teman-teman yang nggak ngerti database ya, database itu data, nama, email, WA, kayak begitu. Supaya kita bisa apa? Bisa kontak mereka lagi. Kita bisa broadcast email, kita bisa WhatsApp mereka, dan sebagainya. Itu keunggulannya adalah karena database milik kita, maka kita bisa menghubungi mereka lagi. Kalau ada barang baru. Ini loh ada produk baru keluar, launching, tembak aja gitu.
Ya itu keunggulannya kayak begitu. Jadi sangat murah banget, apalagi kalau sekarang database-nya kuat. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Lenny dari Pontianak. Saya buka usaha ATK dan FC. FC itu apa ya? Eh, Gimana caranya agar omset naik dengan medsos atau online? Mau naik seberapa gede? Nah, That's mau the naik question. seberapa gede tuh Mau naik ditantangin seberapa loh. gede? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin di industri startup digital gitu ya, saya punya teman yang membuat sebuah platform kemarin itu untuk jual beli ATK. Dia jual sendiri ya, bukan kayak Tokopedia gitu. Jadi dia bikin kayak e-commerce gitu, website e-commerce namanya bc.co.id. bc.co.id gitu. Jadi yang dilakukan dia tahu dulu marketnya siapa. Akan sulit jualan ATK online ke retail. Itu clear. Karena buat apa kita ngiklanin sebuah ballpoint sementara orang pergi ke Indomart aja beli ballpoint dapat. Iya. Ya kan, cari ballpoint artinya ada kan di Indomart ya. Gampang, ballpoint itu sesuatu yang gampang banget. Jadi kalau diiklankan, ngapain beli di tempatmu? Ya kan sebelah rumah juga ada tuh ballpoint tuh, gitu. Nggak ada sulitnya. Berarti kalau jualan ATK secara online dan retail itu challenging banget. Mau ngiklan nggak bisa gitu kan. Orang beli ya di Tokopedia gitu. Nah, yang dilakukan oleh teman saya adalah dia targeting company. Jadi B2B. Company. Nah, tapi problemnya apa? Company itu bukan bermasalah dengan cara membeli ballpoint. Problemnya mesti clear dulu. Company itu problemnya orang yang bagian beli korupsi. Jadi dari orang mau beli sampai bagian purchasing sampai deal itu duitnya hilang banyak gitu. Nah, itu dibersihin pakai sistem. Jualannya ATK memang. Dia jual ATK, tapi yang dijual bukan ATK-nya, tetapi adalah pembersihan korupsi di perusahaan. Jadi penghematannya luar biasa banget. Jadi, saya nanya ke dia, kamu kan digital, online gitu. By the way, itu yang dilakukan, by the way, yang ngelakuin itu adalah CTO-nya Dana. Kalau Anda pakai aplikasi Dana, sebelum dia join Dana, dia bikin company itu. Itu teman baik saya. Jadi yang bikin Dana aplikasinya, nah itu yang bikin itu. So, ya jadi saya nanya dia kan, itu jualannya kan online. Pakai aplikasi, pakai platform kayak begitu, jualan ATK. Gimana sih caranya marketingmu? Penasaran kan, saya orang marketing gitu. Dan dia company-nya gede gitu kan. Terus dia jawabnya lucu banget ternyata. Dan kita tuh canvassing. Kebayang tetap canvassing offline didatangin satu-satu. Tapi setelah canvassing dan deal, transaksi berikutnya harus lewat website. Bukan lagi orang satu-satu nyatetin segitu banyak buat perusahaan. Ya, ini bukan handle-nya bukan satu-satu, ini belinya banyak loh, company loh, gitu. Sekaligus gede gitu ya. Sekaligus gede partai. Jadi kan omsetnya naik banget tuh. Asal clear target marketnya siapa. Nah, step berikutnya adalah dia handle company-company gitu saking gedenya sampai akhirnya company dia ini distribusi atau distributor logistik for ATK dibeli sama Sinarmas. Gitu. Karena apa? Karena company dia menghandle Sinarmas aja udah kewalahan. Anak cabangnya kebanyakan. Jadi udah dibeli deh, urusin semuanya punya Sinarmas gitu. So, itu potensi dari ATK loh teman-teman. Jadi kalau dilihat barangnya doang, ya barangnya murah. Diiklanin nggak mungkin balik modal. Iklan Facebooknya mahal, profitnya kecil. Nggak bisa gitu. So, Anda mesti kreatif. Nah, itu. Kalau Anda nggak ketemu orang-orang kayak kita yang cerita kayak begini, atau mentor-mentor yang lain yang sudah ngalamin kayak begini, Anda nggak bakal kebayang loh, bisnis model seperti ini. Taunya kan cuma jualan ballpoint, pensil, apalah kayak gitu, alat tulis kantor kan gitu doang, spidol gitu. Gitu sih. So, that's huge. Good. Wah, keren banget. Ini wawasan. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah bukan hanya berpikir out of the box, tetapi ini esensial, benar-benar esensial. Jadi pertanyaannya tadi adalah mau menyelesaikan problem apa? Exactly. Yes. Bukan mencari pena, bukan nyari, gue mau beli bolpen dong. Gak ada problem itu mah. Itu mah gampang, ya kan? Tapi bicara kerjasama sama saya, kita beresin semua masalah korupsi. Wah, itu langsung. Benar-benar bukan hanya diselesaikan, tapi juga bisa dibuktikan. Dengan sistem penghematannya jauh banget. Wih, keren. Benar. Itu very, apa namanya, tajam sekali. Ya, jadi ketika bikin bisnis, kalau problem yang diselesaikan itu murah dan kecil, ya duitnya kecil gitu aja. Tapi keberantas korupsi, perusahaannya ada banyak, ini duitnya miliaran loh. Benar.
So, kalau misalnya kita bicara soal apa namanya, soal proses list building, product matters atau tidak? Produk nomor 2, karena list is all about the market. Produk nomor 2. Jadi understanding market itu penting banget. Kalau di buku list building, teman-teman akan belajar tentang first thing first itu mindset. First thing firstnya itu mindset. Mindset itu bener dulu. Nah, Ini begitu kalau nggak kita mindset bener, gamparin. mindsetnya bener, baru bicara yang lain-lain mengenai model bisnis lah, bicara framework lah. Yang teknis-teknis justru malah lebih di belakang. Tapi begitu mindsetnya bener, ke belakangnya itu lebih lancar. Bener-bener lebih lancar. Ya, mindset itu nomor Oke. 1 banget soalnya. Can you imagine guys, kayak kita ngomongin kayak begini nih, produk aja kan kita nggak harus punya produk sendiri ya, kita bisa Yeah. jualan barang orang lain. Kayak ATK tadi, ATK kan bukan produk sendiri, kan nggak Bener. mungkin kita menciptakan spidol sendiri. Iya. Kan ambil produk orang lain, gitu kan. Kemudian bikin bisnis pakai other people energy, pakai tim, ya kan. Modal pakai duit orang lain, pakai investor. Kita kan ini strategi di sini gitu. Benar. Sayangnya adalah kalau salah mindset, semua itu dianggap menjadi sebuah batasan. Nggak punya produk, nggak punya tim, nggak punya duit, udah ke laut aja. Wah, benar. Ya kan benar, itu kan benar. mindset kan sekarang. Brother, thank you banget for coming. Sama aku yang terima kasih udah di invite. Ya, benar-benar apa namanya membuka pikiran. Tipsnya benar-benar praktikal banget. Sip. Thank you, Coach Tom. Thank you so much. See Thank you you. so much, teman-teman Thank you, semuanya. bye-bye. Thank you, bye-bye. Okay, good job.